Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang surat Al-Fatihah, di mana setiap kita sembahyang pada tiap rakaat wajib atas kita untuk membaca. Sepakat para ulama bahwa kalau ia tidak membaca surat Al-Fatihah maka tidak sah sholatnya. Jadi memang ibadah itu ada ketentuan-ketentuannya, Pak. Jadi kita tidak yang penting aku mengerjakan, diterima kah kada mau kayak itu. Jadi kita harus berusaha sembahyang kita itu diterima oleh Allah dengan mencukupi syarat-syaratnya dan mencukupi rukun-rukunnya. Rukunnya bujur, tapi syaratnya tidak. Itu dijamin tidak sah. Umpamanya bagus sembahyangnya, tetapi kada berwudu, salatnya khusyuk benar, tumak ninah ya, tapi kada berwudu, tidak sah. Pada hari ini akan ulun sampaikan tentang at-tasmiyah. Tasmiyah itu pemberian nama terhadap surat Al-Fatihah. Menurut waqad addadaha al-allamah al-Qurtubi wa dzakara anna li hadhihi surah itsna asyara itsman. Jadi menurut Al-Qurtubi, seorang yang sangat berilmu dalam memahami Al-Quran, itu beliau menyebut bahwa surat Al-Fatihah itu ada 12 nama. Beliau menyebutkan itu sama diberikan nama yang pertama adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah yang pertama dinamai dengan surat Al-Fatihah. Kenapa diberi nama surat Al-Fatihah? Dari fataha yaftahu, apa artinya? Membuka. Hadhihi surah al-karimah makiyatun wa ayatuha sab'un bil ijma'. Surat Al-Fatihah yang mulia ini turun di Mekah, ayatnya ada 7 menurut ijma'. Wa tusamma Al-Fatihah, disebut dengan Al-Fatihah li'iftitahil kitab al-aziz, adalah untuk pembukaan
Alkitab atau Al-Qur'an. Haitsu innaha awwalu Al-Qur'an fit tartibi la fin nuzuli. Jadi Al-Fatihah itu adalah awal daripada apa yang ada di dalam Al-Qur'an menurut tertibnya, tertib suratnya, tidak dari segi tertib turunnya. Jadi enggak. Jadi Allah memilih surat Al-Fatihah itu diletakkan, yang 7 ayat itu diletakkan di awal Al-Qur'an. Jadi surat nomor pertama. Dan turunnya seberataan, Pak. Turunnya semua sekaligus. Dipilih oleh Allah, diletakkan di pertama, dan dipilih juga untuk dibaca di dalam sembahyang. Berapa kali kita sembahyang? Bahkan di antara kita secara rutin sudah 40 rakaat. Apa itu? Salat wajib 17, salat qobliyah ba'diyah itu 10, ada juga yang mengatakan 12. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 2 rakaat, ada yang mengatakan 22, Pak. Sebelum subuh itu. Sebelum duhur. Sesudah duhur 2. Kalau asar itu sebelum asar tidak termasuk yang selalu dikerjakan Nabi. Tapi Rasulullah mengerjakan, ada hadis menyatakan 22, ada yang mengatakan 2 saja. Sesudahnya tidak ada. Sesudah maghrib ada 2. Kalau sebelum 2, tapi tidak selalu dikerjakan Nabi. Sesudah isya 2, 10. Jadi berarti itu 10 rakaat, 10 kali membaca Al-Fatihah. Salat tahajud 11 rakaat. Salat duha 2 rakaat. Lalu jumlahnya 40 rakaat. Mudahan kita itu kawak rutin melaksanakan yang seperti itu. Jadi dipilih oleh Allah sehingga kita kada bosan membaca surat Al-Fatihah. Di dalam hadis ini dinyatakan baik juga. Ruwiya al-Imam Ahmad fil Musnad anna Ubay bin Ka'ab qara'a ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummul Quran faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada suatu hari Ubay bin Ka'ab ini membaca Al-Fatihah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qara'a ala Nabi Ummul Quran. Ubay bin Ka'ab ini suaranya bagus, Pak. Baca surat Al-Fatihah di hadapan Rasulullah. Lalu Rasulullah setelah Ubay bin Ka'ab itu membaca, lalu mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurah wala fil Injil wala fiz Zabur." Jadi ujar Rasulullah, demi zat yang demi jiwa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, hanya demi Allah, tidaklah diturunkan surat Al-Fatihah itu di kitab Taurat kadada, kitab Injil kadada, dan kitab Zabur juga tidak ada. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Ini luar biasa itu. Kitab-kitab yang terdahulu kadang-kadang surat Al-Fatihah. Tapi begitu di Al-Quran Allah menurunkan
surat Al-Fatihah. Tusamma Al-Fatihah. Jadi Fatihah itu disebut Al-Fatihah karena pembukaan, Pak. Pembukaan surat di dalam Al-Quran. Jadi dipilih nomor pertama. Terakhir surat An-Nas. Yang paling pendek itu surat Al-Kautsar. Jadi dalam Al-Quran itu yang paling pendek itu surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Satu. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang paling pendek. Di antara kita yang jadi imam duduk di antara dua khutbah. Kalau jadi khatib waktu duduk itu seperti, jadi bukan membaca, seperti orang membaca inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Diri lagi untuk khutbah yang kedua. Jakarta harus Bang Pak. Nah, jadi dalam agama itu Pak ketaatan. Jadi ketaatan. Dan kita tidak ada bacaan apapun. Kalau mau berdoa masing-masing silahkan. Mau berdoa di antara dua khutbah itu silahkan aja. Tapi yang doa yang makbul pada hari Jumat itu Pak mendekati maghrib. Jadi kalau hari Jumat yang ada satu waktu yang sangat makbul doanya pada hari Jumat tuh. Lalu sebagian para ulama menentukannya itu di akhir parak dekat dengan maghrib. Ada juga yang mengatakan kapan saja deh, kapan saja berdoa. Apakah sesudah Jumatan, sebelum Jumatan, imbah asar, doa terus. Tapi jangan lupa sebelum terbenam matahari itu juga berdoa. Tentu berdahulu tuh ke masjid, ya Pak. Itu Al-Fatihah, ya. Yang kedua, Ummul Kitab, disebut dengan Ummul Kitab. Ummu itu ibu, kitab itu ayah kitab. Ini kitab Al-Quran. Ummul Kitab, ibu Al-Quran. Maknanya induk Al-Quran. Induk. Tahu induk Pak ya? Artinya kalau orang itu bujur-bujur memahami surat Al-Fatihah ya dengan baik, maka ia akan mampu untuk memahami seluruh yang ada di dalam Al-Quran. Nggih. Surat Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Kitab, induk daripada kitab, induk daripada Al-Quran. Jadi sebelum menerangkan ayat-ayat sesudah Al-Fatihah, dalami dulu Al-Fatihah. Karena di situ petunjuknya untuk memahami keseluruhan, mulai dari Al-Baqarah sampai dengan An-Nas. Semalam belum ulun selesaikan, cuman ulun menginjak ke sini dulu. Di sini ada yang disebut dengan baina yadai as-surah. Apa artinya kalau bahasa kita? Pengantar. Pengantar mengantarkan surah Al-Fatihah. Ternyata isinya memang luar biasa, Pak. Wastamalat ala maqasidihi al-asasiyah bil ijmal. Jadi isinya dalam surat Al-Fatihah itu merupakan pokok-pokok dasar. Pokok-pokok dasar. Apa? Bertauhid gitu. Makanya di sini dijelaskan fahiya tatana wulu usuluddin.
Jadi Al-Quran itu membicarakan tentang pokok-pokok di dalam bertauhid. Pokok-pokok agama itu kan tauhid, Pak. Paling pokok mendasar itu bertauhid. Nah, yang kita pahami berdasarkan pemahaman dari para sahabat, yakni pemahaman tentang meyakini bahwa Allah itu sebagai Tuhan dengan istilah tauhidur rububiyah, begitu, Pak. Jadi itu yang pertama, usuluddinnya itu pokok agama. Yakni terdapat pada ayat utamanya alhamdulillah. Pujian itu hanya untuk Allah, itulah. Nah, Allah yang kita puji adalah Rabbil Alamin, penguasa alam semesta, gitu loh. Jadi seluruh alam semesta ini itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui, mengilmui, menguasai, mencukupi, melindungi, memelihara, banyak sekali. Alhamdulillah, pujian itu hanya Allah. Makanya baik, kita harus menghindari untuk minta dipuji, gitu loh. Ya, banyak manusia itu memang ada keinginan untuk dipuji. Namanya kalau bahasa sekarang itu baik, pencitraan, gitu. Pencitraan. Jadi supaya dilihat oleh orang kayak itu. Nah, kalau bisa kita itu tidak ingin dipuji, Pak. Begawe, beramal, tidak ada ingin pujian. Kalau dalam surat Al-Insan ya, yang dibaca ketika hari Jumat subuh, apa ya? Hanya saja yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna ta'ama ala khubbi miskinau wa yatima wa asir innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita kalau bisa seperti itu, Pak. Hanya saja aku memberikan makan kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan liwajhillah, hanya untuk mengharapkan karunia dari Allah. Allah yang memberikan karunia, Allah yang memberikan pahala, Allah yang menilai itu, Pak. Kita itu keinginan kita itu seperti itu, walaupun memang berat sekali. Namanya aja manusia. La nuridu minkum, tidaklah aku berkehendak, berkeinginan dari kalian semua, dari orang anak yatim, orang miskin, orang tertawan tadi, balasan. Manusia ini kadang-kadang ada di dalam hati itu. Aku memberi ini, apa balasannya? Aku memberi ini, apa balasannya? Enggak ada itu. Mau membalas silakan, mau kadang membalas silakan. Membalas jelek aja gak apa-apa. Membalas jelek aja gak apa-apa. Urusan orang jelek lawan kita itu urusan orang. Urusan kita berbuat baik itu urusan kita, begitu loh, Pak. Kalau bisa sih menasihati orang, umpamanya orang kita beri duit 100.000. Setelah diberi duit tuh sekarang bemamai, apa aja pian sugih beri nang 100.000 bemamainya. Kitanya apa yang nggak boleh terjebak gitu nah. Umpamanya gini, bungul nih kamu nih. Sudah diberi 100.000,
Kita nggak boleh, Pak. Ayo, kayak apa? Kita terpancing gitu. Kita terpancing pembulian. Wah, ini bully, Pak. Pembulian. Apa pembulian tuh? Dijelekkan orang tadi tuh, nah, diholot. Urusan bahwa ia berbuat jelek itu urusan orang. Urusan kita tidak boleh membalas kejelekan. Ngalih kalau Pak, berat kalau pemahamannya, muntungi ya pulang. Mujak nang ini. Kamu karena aku beri pulang nih enak. Nah kan begitu. Jadi lalu timbul marah. Nah itulah Pak. Alhamdulillah. Kenapa? Rabbil alamin. Nah, inilah yang namanya tauhidur rububiyah. Jadi di situ letaknya Pak. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu tok hanya Engkau kami beribadah dan hanya kepadamu kami berdoa. Enggak ada ke lain, minta itu enggak ada ke lain, Pak. Enggak ada. Itulah kita ingin bertauhid tuh, hanya kepada Allah semata. Tidak boleh kita berbuat kesirikan kan gitu. Tidak boleh kita beribadah selain daripada Allah, tidak boleh. Kepada Nabi Muhammad saja juga tidak boleh, Pak. Makanya hadis yang mengatakan ketika kita ke Madinah mengucapkan sholawat, Rasulullah melihat kita. Itu hadisnya maudhu', Pak. Hadisnya palsu hadisnya. Rasulullah mendengar kita bersolawat, palsu hadisnya. Yang mendengar itu Allah, bukan Rasulullah. Kita bersolawat itu mendoakan Rasulullah, yang mendengar Allah. Dan Allah pula yang membalas. Jadi bukan Nabi Muhammad yang membalas. Siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Man shalla sholatan wahidatan sallallahu alaihi bi asyri sholawat. Siapa yang mengucapkan sholawat 1 kali saja, maka Allah akan memberikan sholawat itu. Sholawat itu kesejahteraan, Pak. Artinya kesejahteraan, kebahagiaan, keberkahan, itu nah, rahmat kepada kita 10 kali lipat. Itu namanya termasuk fadilatul amal, Pak. Keutamaan beramal. Siapa yang membaca Al-Quran, setiap huruf akan mendapatkan kebaikan. 10 kebaikan. Wih, kebaikan itu apa saja? Sembahyang, puasa, zakat, umroh, haji, ya, mendatangi taklim, berbuat baik kepada kedua orang tua, menolongi orang, bersedekah kepada orang. Banyak. Menghilangkan duri yang ada di jalan, ada paku itu nah, buang. Itu kebaikan. Nah, 1 huruf 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca Quran Al-Fatihah, berapa huruf? Hurufnya itu kalau tidak salah 139 huruf, Pak. Ada orang menghitung. Terdiri dari 139 huruf. Banyak. Kali 10 kali kebaikan. Memang banyak, Pak. Hadisnya sahih. Berarti berapa kali kebajikan yang kita lakukan? Itu saja untuk dibelikan surga tidak cukup. Kita beramal berapa tahun baca Fatihah ya, berapa kali dalam sembahyang itu, lalu pahalanya ditukarkan ke surga.
gak mampu Pak. Larang. Kenikmatan di surga itu mahal luar biasa. Kecuali dengan rahmat Allah. Nah ini, kecuali dengan rahmat Allah, lalu kita bisa menuju ke surga. Makanya kita cari juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tadi itu namanya tauhidul uluhiyah. Jadi gak susah Pak. Orang memahami tauhid itu gak susah. Tidak cukup orang itu hanya tauhidur rububiyah, hanya mengakui Allah sebagai Tuhan. Dia harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Itulah makna la ilaha illallah. Jadi tidak hanya mengakui Tuhan saja. Itu ya penting Pak. Sampai yakin betul Allah itu sebagai Tuhan. Kemudian kita mentaati begitu. Nah, kemudian kita beribadah hanya kepada Allah. Amun mengakui wara, itu namanya aliran murji'ah. Aliran murji'ah itu yang penting ingat kepada Allah, ya toh. Yang penting meyakini Allah sebagai Tuhan, ingat ya sudah, nggak perlu sembahyang. Itu murji'ah, sesat. Kenapa sesat? Rasulullah sembahyang kok, kenapa kita tidak gitu loh. Jadi mulai dahulu tuh ada Pak, kalau wayah ini kemudian ada orang yang memperayakan sembahyang, ya wayah ini, oh dulu aja juga ada kok, gitu loh. Yang aneh-aneh itu ya tetap ada. Yang ketiga, nah kalau di sini tatanawulu usuliddin, ya. Apa itu? Tauhidu asma was sifat, gitu loh Pak. Apa? Mentauhidkan nama-nama Allah. Dan nama-nama Allah itu juga mengandung sifat-sifat Allah. Allah memberikan nama terhadap dirinya, dan kita mentauhidkan kepada nama-nama Allah itu. Artinya nama-nama itu menunjukkan sifat-sifat Allah yang sempurna, gitu loh. Tidak ada cacat, tidak ada aib, tidak ada kejelekan sedikit pun yang ada pada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berkehendak jelek kepada manusia, kepada alam semesta. Enggak pernah Allah Apa hari kiamat, hancurnya alam semesta, Allah berkehendak tidak baik? Tidak, Pak. Karena kita akan segera untuk berubah menjadi alam berikutnya, kan begitu. Jadi kalau ada kita diberi sakit, setelah sakit kok mati, Allah bukan tidak apa, bukan tidak suka, enggak suka. Kenapa? Cukup dia hidup di dunia, karena dia telah berbuat kebajikan dengan rahmat Allah. Ketika ia dikubur mendapatkan kenikmatan dari Allah. Begitu. Jadi kita jangan merasa takut Pak hidup di kubur tuh. Kalaulah kita diberikan oleh Allah kekuatan berjalan hidup di dunia ini di jalan ketakwaan, itu nggak perlu takut. Nah, maulah takut itu adalah orang-orang yang ia tidak berjalan di atas jalan ketakwaan. Dan tentu nanti juga diikuti dengan keikhlasan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga tidak pernah hanya sekedar pencitraan, ingin dipuji orang. Kalau timbul seperti itu, istighfar. Lu kan begitu, astagfirullah. Kenapa maka hatiku ini lain? Jadi pokoknya kalau ada kesalahan yang bersangkut paut dengan hati, yang bersangkut dengan ucapan,
yang bersangkut paut dengan perbuatan, astagfirullah. Bahkan kita disuruh membaca setiap pagi Sayyidul Istighfar. Jangan kalau dibaca loh Pak, itu rugi. Setiap pagi 3 kali. Apakah setelah sholat subuh atau setelah sholat duha dibaca. Nah malam ini kayak itu juga dibaca. Setelah maghrib dibaca. Pagi sore itu kalau nggak punya itu tolong cari Pak ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ila akhirih. Itu namanya Sayyidul Istighfar. Istighfar, Sayyid itu tuan. Istighfar itu ya istighfar, tuannya istighfar. Artinya istighfar yang paling harap gitu. Nah 3 itu Pak yang kita wajib meyakininya gitu dalam bertauhid itu. Kita meyakini terhadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, kita bertauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memperbuat kesyirikan. Dan yang ketiga, kita mentauhidkan nama-nama Allah yang itu juga merupakan sifat-sifat Allah. Bahwa di sana ada orang mempelajari sistem sifat 20 Asy'ariyah, ya mereka mempelajari seperti itu. Kalau kita memang tidak itu yang kita pelajari. Cukup tadi itu yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Tetapi ya nanti ketika mempelajari tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Kudus, As-Salam, nah itu nanti rincian-rinciannya itu Pak. Sehingga pada kesimpulan yang paling nyaman itu sifat Allah itu adalah nama Allah menunjukkan tentang sifat kesempurnaan yang ada pada diri Allah SWT. Selesai. Itu ringkasnya, namanya ijmal global. Tapi terperinci, penting. Makanya kita disuruh taklim. Membaca bisa aja, membaca ada. Kalau kita kan tidak wajib gitu Pak. Belajar itu kepada orang yang mesti punya sanad langsung kepada Rasulullah, tidak. Nah penting ketika membaca, memahami, kemudian ada orang yang paham tentang itu, sudah cukup gitu. Akhirnya kan nanti banyak orang yang tidak berani menyampaikan oleh sebab karena tidak bersanad gitu loh. Jadi ada orang itu yang mengetrapkan seperti itu. Kalau kada bersanad, kada boleh mengajarkan. Ya kasihan nanti Pak umat ini. Bersanad itu dari guru ke guru, guru ke guru, guru ke guru, begitu Pak. Bersanad. Kalau memang bisa begitu ya bagus gitu, nggak apa-apa. Tapi lalu jangan membuli atau menghina kepada yang tidak bersanad itu. Tapi yang jelas adalah bagaimana memahami terhadap Al-Quran itu, gitu loh Pak. Yang kedua dinamai dengan Ummul Kitab, sudah tadi. Al-Fatihah Ummul Kitab, induk daripada kitab, induk coba. Yang ketiga As-Sab'u Al-Mathani. As-Sab'u itu 7 Pak. Al-Mathani diulang-ulang, 7 ayat diulang-ulang. Jadi Al-Quran itu disebut dengan As-Sab'u Al-Mathani. Apa artinya? As-Sab'ul Amathani itu 7 ayat diulang-ulang. Setiap orang saja sudah berpuluh-puluh kali. Wah ini kan jumlah penduduk muslim itu hampir 2 miliar. Dan perkembangannya pun juga luar biasa. Dibanding dengan agama yang lain. Agama yang lain ada kecenderungan untuk turun Pak. Dan kecenderungan untuk tidak mentaati. Kalau di Indonesia masih mentaati.
masih mentaati itu. Kalau di luar negeri itu gereja-gereja tuh banyak dijual, Pak. Banyak dijual untuk apa? Untuk kafe, dijual untuk tempat minuman-minuman keras seperti itu, nah. Dijual. Jadi karena tidak dipakai, lalu panitianya berkumpul jual saja. Lah, hanya dipakai, Pak, untuk nikah aja lawan benatalan. Kebanyakan begitu, jadi gereja-gereja itu ya kayak langgar-langgar. Itu wong di kita sini aja juga banyak, Pak. Bangun. Di Kalteng itu mereka menginginkan menjadi kota 1000 gereja. Oh, 1000 gereja itu di mana-mana ada gereja. Makanya kan mereka ada tempat gereja. Orangnya kan itu bangun terus. Kalau kaum muslimin kan ketika membangun langgar, katakan begitu, membangun masjid, itu pasti ada orangnya. Mungkin karena ada orangnya di situnya kan mau bangun, sekarang apa juga dibangun menurangnya pacang kadeda. Bubuannya enggak, biarkan ada orangnya dibangun terus. Untuk mencapai target 1000 gereja. Jadi supaya terkenal provinsi 1000 gereja. As-sab'u al-mathani. Hiya as-sab'u, kan dalam Sahih Bukhari, la u'allimannaka suratan hiya a'dhamus suwari fil Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya as-sab'u al-mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sungguh aku akan ajarkan kepadamu satu surat yang surat itu adalah lebih baik daripada surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Hiya as-sab'u mathani. Iya, itu adalah 7 surat, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anil azim, dan Quran yang dari yang maha agung, alladzi utituhu, yang aku berikan kepadanya, Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi memang ya as-sab'u al-mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Terus berikut apa yuk? Yang berikutnya adalah Asy-Syafiyah. Asy-Syafiyah, Syafi'. Jadi Al-Quran itu mampu juga untuk menyembuhkan. Coba Al-Quran Asy-Syifa, ya Asy-Syifa, menyembuhkan, mampu menyembuhkan secara psikis, bahkan juga mampu menyembuhkan secara fisik. Jadi kalau seseorang itu punya penyakit, kemudian dia bacakan dengan surat Al-Fatihah, kalau di dalam penyakit itu ada termasuk gangguan syaitan, dia cepat sembuh. Pada masa Rasulullah itu ada para sahabat pergi ke suatu tempat, di sana dimintai oleh orang untuk menyembuhkan penyakit orang yang kena penyangat. Lalu dibacakan oleh salah seorang sahabat itu dengan surat Al-Fatihah, sembuh, Pak, luar biasa. Nah, jadi makanya ketika kita sakit, ya soal sembuh atau tidak itu urusan Allah, yang penting dibacakan dulu, berwudu dulu, begitu. Surat Al-Fatihah termasuk juga menyembuhkan kejiwaan, jiwa. Kalau ia memahami terhadap surat Al-Fatihah, maka mampu untuk mengobati jiwa. Utamanya itu. Karena nanti dia yakin, kalau hatinya itu kurang ragu, tapi kalau kemudian ia betul-betul beriman kepada Allah, lalu terasa nyaman, Pak, mampu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Wafiyah. Al-Wafiyah itu makna atau nama lain daripada surat Al-Fatihah, mencukupi.
Allahu Akbar. Ketika seseorang baca Al-Fatihah itu, maka dia mampu untuk memahami secara sempurna daripada makna Al-Quran yang sekian banyaknya itu, sehingga disebut dengan Al-Wafiyah. Ya cuman karena kita ini kadang-kadang keterbatasan ilmu, Pak, lalu kita menerangkannya tidak sempurna, padahal ayat itu juga sudah sempurna. Adakah di situ juga mengisahkan tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu atau orang-orang terdahulu? Ada dalam Al-Quran itu, Pak. Ketika kita mengucapkan Siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, ulun minta jalan yang lurus itu jalan orang-orang yang pernah Engkau beri nikmat. Ulun minta itu. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang telah diberikan oleh Allah nikmat itu? Dalam Al-Quran, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Nah, minan nabiyyin, para nabi. Berarti di sini juga harus memahami tentang nabi-nabi, kan begitu. As-siddiqin, orang-orang yang membenarkan Al-Quran. Itu orang-orang yang membenarkan Al-Quran, orang dulu-dulu yang membenarkan Al-Quran, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kan orang mendengarkan Quran, membenarkan Al-Quran. As-syuhada, orang yang mati syahid. As-sholihin, dan orang-orang yang soleh. Perlu loh Pak mempelajari orang-orang yang soleh itu, supaya kita bisa menteladani. Bukan dijadikan untuk tawasul, tidak Pak. Rasulullah dan para sahabat tidak mengajarkan untuk bertawasul, tidak ada, Pak. Cuman akhir-akhir ini ada ulama yang lalu mengajarkan untuk bisa menuju kepada Allah itu melalui orang-orang yang soleh. Kalau kita kan tidak, karena memang tidak ada tuntunannya baik dari Nabi itu. Para sahabat tidak pernah menjadikan Rasulullah itu sebagai wasilah atau sebagai untuk bertawasul, tidak ada. Itu namanya al-wafiyah. Al-kafiyah sama. Al-kafiyah, al-kafi juga mencukupi. Disebut juga dengan wal asas, dasar. Nah, apa wal asas itu? Dasar. Dasar di dalam beragama. Ya tadi itu usuluddin. Nanti juga di sini dijelaskan bahwa di dalam surat Al-Baqarah itu tatanawalu al-aqidah, tentang akidah, tentang ibadah, wa tasyri', tentang hukum, wal i'tiqad bil yaumil akhir, dan meyakini terhadap hari akhir, hari akhir yang akan datang, wal imanu bi sifatillahi al-husna, dan juga mengimani sifat-sifat Allah yang baik, wa ifraduhu bil ibadah, dan menjadikan satu-satunya ibadahnya kepada Allah, wal isti'anah wa du'a, berdoa dan minta pertolongan, dan lain-lainnya. Jadi jamaah, ya memang nggak ada habisnya menerangkan surat Al-Fatihah ini, sampai ngantuk-ngantuk ya kalau mendengarkan. Nah menerangkan kayak itu juga karena saking luasnya Pak. Nah mana harus didahulukan ceritanya ini gitu. Jadi sebaiknya akan kita lanjutkan pada masa yang akan datang. Demikian luasnya bacaan surat Al-Fatihah yang hari-hari kita baca. As-sab'u al-masani, 7 ayat yang selalu kita baca-baca berulang-ulang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.